Selajengipun ibu-ibu kita badhe mirengaken mau'izah hasanah muhadharah qayyimah ingkang badhe diaturaken dening guru kita Al Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al Habsyi. Dumateng beliau kula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du. Kula hormati dumateng sedayanipun para alim ulama, para rama kiai, para masyayikh, para sahabat lan sepuh, khususipun guru kita Rama Kiai Abdullah Sa'ad, sedaya keluarga besar saking pondok pesantren Miftahul Huda, lan sedayanipun para bapak, para ibu, jamaah majelis tahfidz Al-Qur'an ingkang rawuh. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, wonten teng daerah Afrika mereka. Afrika niku ring urut utara ngetan terus pokoke mbuh pundi wallahu alam. Niku wonten setunggal suku naminipun suku Singkit. Singkit menika kalau lokasi negaranipun wonten teng Mauritania. Bukan negara kaya, malah negara yang relatif miskin. Tapi negara ini jadi populer di dunia karena ada suku Singkit. Singkit menika terkenal suku penghafal Al-Quran. Terus disebutkan dalam syair, in lam yakun fi Singkiti zamzamu walahum fil ilmi aslun uqaddim. Kalau memang di Singkit itu tidak sehebat Mekah karena nggak ada zam-zamnya, tapi ini urusan ilmu, maka Singkit perlu dipikirkan untuk didahulukan. Di sana yang namanya belajar Quran itu bukan nunggu balik ngoten, tapi saking bayi. Terus setiap ibu hamil wonten teng Singkit menika pasti tidak ada yang mendengarkan musik klasik Beethoven ini biar anaknya jadi cerdas. Mendengarkan enggak. Itu kalau tambah hamil yang aslinya itu ngaji Qurannya mungkin 1 hari setengah juz, jadi 1 hari 2 juz. Ibu-ibu hamilnya. Terus pas hamil itu tambah kenceng mujahadah tentang Al-Quran. Ketika nanti melahirkan anak, maka anak itu dari mulai bayi ibunya itu setiap nyusui sambil baca Al-Quran. Mungkin pun gak ada kakak itu ketika setoran Al-Quran harus didengarkan sama si bayi yang kecil ini. Terus hingga akhirnya anak-anak Singkit niku
menawi usia 7 tahun kok dereng saged ngapalaken Al-Quran menika dianggap aib. Jadi umur 7 tahun itu sedaya niku rata-rata sampun hafal Quran. Terus kados tiyang mriku sampun hafal berarti cukup gelar Al-Hafidz boten. Umur 7 tahun itu setelah hafal Al-Quran nembe dugi teng para kiai, para masyayikh. Di sana pengajiannya memang tidak di dalam ruangan, tapi di tengah panasnya matahari. Tradisinya ngoten. Sebabnya napa biar anak-anak yang ngaji niku tahu, saya kalau ngaji resikonya kepanasan, milih ilmunya apa milih penai. Nanti akan datang, begitu anak itu datang, maka syekh niku akan istami, dengar. Itu syekh niku ngajar selama 1 jam. 1 jam niku murid dilarang nyatet sama sekali. Selesai pengawasan, selesai kajian niku taklim niku nembe wangsul dicatat. Lah saking miskinnya orang Singkit kathah mbok ikan mboten gadah buku. Terus pados triplek bekas nulis wonten mriku. Setelah nulis niku apal. Setelah hafal besok pagi datang sebelum lagi dites lagi. Apa yang kemarin, apa berikutnya gitu. Ngantos akhirnya pun biasanya pun tiang Singkit umur 15 tahun sebagian besar pun dados mufti. Jadi tiang Singkit niku menawi dumugi teng Mesir umur 17 tahun. Niku kadang-kadang dumugi Mesir kuliah niku antara jadi dosen atau kalau jadi santri yo kadang-kadang murid dosennya. Karena saking pintere. Di antara ulama-ulama Singkit menika pada hijrah teng pundi-pundi, bahkan kata-katanya pun menika hijrah wonten teng Mekah. Lah ulama Singkit niku teng Mekah itu mempunyai satu murid yang sangat dibanggakan. Murid menika nggih seorang ulama yang bapaknya ya ulama, anaknya juga ulama, namanya pun Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Niko tinggal wonten teng Mekah. Kalau jenengan pernah dengar nama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini ayahnya. Sayyid Alawi Al-Maliki. Kenapa kok dinamakan Al-Maliki? Karena madhabnya derek madhabipun Imam Malik. Tapi menawi wonten santri saking Indonesia dugi teng pondok niku dilarang belajar madhabnya Imam Malik, wajib ngaji madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Nggih nikulah tradisi para ulama untuk menjaga keutuhan umat, tidak sampai perpecahan umat. Kalau ada santri yang datang ditanya di daerah kamu madhabnya apa, kalau madhabnya Syafi'i nggak boleh belajar madhab selain madhab Syafi'i. Nanti diceritakan wonten naminipun Qadhi Abu Ya'la menika kurun kelima abad kelima Hijriah, madhabipun Hambali, menika disowani santri. Pak Kiai kula niku sampun ngefan kalih jenengan. Nek perlu foto profil Facebook kula niku fotone jenengan. Niku nek santri zaman sekarang nggih. Kula niku pengen dados murid panjenengan. Oh nggih, alhamdulillah, insyaallah pikantuk foto barokah. Jenengan saking pundi? Oh saking daerah ini. Di tempat jenengan mayoritas madhabnya apa? Madhab Syafi'i. Loh, ampun ngaji kalih kula. Oh, mboten kula niku sampun kadung ngefan kalih jenengan. Pun kadung ngefan, pun sering damel status jenengan kula niku. Saking ngefane. Oh, udah ngaji kalih jenengan. Oh, ampun. Madhab kula niku Hambali jenengan, mat kampungnya Syafi'i. Sebabnya apa? Satu, nek jenengan ngaji madhab Hambali, dumugi teng kampung ilmu nggak berkembang, nggak ada teman diskusi. Dan yang kedua,
jenengan bakal buat perpecahan dan niku mboten sae. Makanya jenengan saya kenalkan sama orang soleh Abul Ishaq Al-Isfirayini, pengarang kitab Al-Muhadzab, niku mazhabnya Syafi'i. Jenengan lebih baik ngaji di sana. Terus himayatan lil ummah, menjaga umat jangan sampai terjadi sesuatu yang kurang baik. Nah, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ingkang niku kula beto kitabipun niku memang badhe nerangaken namun sekali mungkin disempurnakan oleh guru kita Muhammad Abdul Sa'ad tentang pembahasan beliau niku wonten setunggal risalah ingkang bahas bagaimana istilahnya akan terjadi sebuah madharat menawi tiyang niku ngaji Quran saking terjemah, buatan saking tafsir. Terus beliau niku di dalam risalahnya mengatakan yang namanya terjemah kalih tafsir niku benten. Terjemah niku alih bahasa, perpindahan bahasa niku terjemah. Ibaratnya nih, ada orangnya sama, aslinya pakai baju biru, diganti bajunya dengan warna hijau. Niki biru hijau niki orangnya hubungannya karo partainya, atau dicampur-campur gitu pokoknya. Pakaiannya awalnya niku biru, diganti dengan pakaian warna hijau. Niku terjemah, memang ganti. Lah beliau mendakwakan Al-Quran niku tidak mungkin bisa dan tidak masuk akal menawi diterjemah lafaz ke lafaz. Kenapa? Karena akan ngerusak makna. Mboten sah Quran, omongane manusia mawon. Kitab-kitab terjemah yang ada, jenengan yang mungkin sampun bisa bahasa Arabnya bisa membandingkan lah. Jenengan patus mungkin yang saya diterjemahkan itu kan kitab apa ya, Ihya atau dari terjemahan Riyadhus Shalihin. Terjemah Riyadhus Shalihin itu beda penerbit, terjemahannya sudah beda. Gimana lagi? Beda, yang itu penerjemahannya pun sampun beda. Mungkin kitab tasawuf yang diterjemahkan seperti Hidayatul Hidayah, beda penerbit, terjemahannya beda. Ini ucapannya manusia, yang mana ucapannya manusia tidak mengandung ijaz, tidak mengandung sebuah daya yang bisa membuat orang itu terjadi kagum, mengakui kehebatannya kados dene Al-Quran. Namun terjemahan kitab mawon itu kadang-kadang maknanya beda, seakan-akan yang niku maos dianggap terjemahan ini satu yang terjemahan terbitan ini, terbitan ini, seakan-akan ini kitab aslinya mungkin beda. Saking jane kitab aslinya nggih sami, tapi saking sing terjemah kene iku kadang-kadang beda. Beliau niku benar-benar menjaga satu dhari'ah, ngati-ngati ampun ngantos Al-Quran niku dikerdilkan, disempitkan maknanya dengan diterjemahkan yang akhirnya bisa mewahi mana. Tapi tidak semua terjemah haram ya. Nanti di akhir akan ada keterangannya bagaimana terjemah Quran yang diperbolehkan. Terjemah Quran yang diperbolehkan. Ayo pokoknya kita mengangankan Quran niku menawi dipahami ngangge terjemah saestu medeni. Nakuti benar-benar nakuti terjemah huruf ke huruf gitu. Coba, apalagi zaman sekarang itu kadang-kadang kalau orang, mohon maaf, berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci, kadang-kadang ada kejadian pulang itu dikasih hadiah Quran terjemah. Terjemahan Qurannya
isinya pun ngawur-ngawur. Nanti pada ayat kursi diterjemahkan kasih catatan kaki. Kursi itu apa? Kursi itu tempat berpijak kakinya Allah. Niki anggere wong boten mudeng dianggap sepele. Tapi nih tiang niku sampun nate ngaos ilmu tauhid. Nih tiang niku nganggep Allah itu punya kaki. Hukumnya niku wonten kalih. Nek boten fasik yo kafir. Ambil sing pundi? Seorang milih loro-loro nih, soalnya kabeh to. Nggih. Kenapa? Karena kalau Allah itu punya kaki, berarti Allah sama seperti manusia. Dan Allah itu harus disucikan dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang namanya kaki pasti ada kekurangannya. Apa ada kaki yang manusia sempurna? Lah kalau Allah dinisbatkan punya kaki, niku bahaya. Dan niku sampun wonten. Terus gini ngapunten, kalau ada yang mengatakan belajar Quran cukup dari terjemah, salah fatal. Apalagi kalau terjemahannya ternyata bukan saking ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingkang nomor kali, Al-Quran itu kalau diterjemah rasane itu hilang, dzauqiyahnya itu akan hilang. Al-Quran itu ada sisi balaghah, ada sisi dzauqiyah ingkang dados mareme ati niku akan kurang. Contoh aja, contoh. Iki sampun apa iki? Ini orang Jogja itu terkenal intelek semua, jadi ngaji orang untuk dhuwur. Mus, desa newe intelek napa sing kutho aja. Ampun harus intelek sing jelas ya. Lah ngaten. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kalau dibaca diterjemah simpel. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terjemah, ngapain diulangi kalau memang cuma mau mengatakan bersama kesulitan ada ngapain diulangi? Itu kalau ngajinya pakai terjemah, rasa marame ati itu hilang. Tapi kalau ngaji pakai tafsir diterangkan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sini kata-kata sulit al-usri pakai alif lam. Kata-kata kemudahan yusra tidak menggunakan alif lam. Lah kok benten? Oh benten. Beda. Penggunaan dan maknanya itu berbeda. Kalau saya bilang begini, ja'ar-rajulu thumma akalar-rajulu, datang satu orang laki-laki kemudian makan satu orang laki-laki. Terjemahnya begitu ya. Kalau saya bilang ja'ar-rajulun thumma akalar-rajulun, terjemahnya gimana? Sama ya. Datang satu orang laki-laki dan makan satu orang laki sama kalau tapi kalau bahasa Arab ditafsir beda. Ja'ar rajulu thumma akala rajulu berarti yang datang dan yang makan orangnya sama. Tapi kalau ja'a rajulun thumma akala rajulun berarti yang datang dan yang makan orangnya beda. Paham nggak paham? Alhamdulillah. Saya paham kok doa aja utangnya lunas. Saya orang paham orang untuk mangan ketar. Harus kudu paham berarti ya. Terus masuk majlis tahfidz Al-Quran untuk apa? Paham ya? Bisa dibayangkan. Jadi kalau lihat 50% paham, 50%
sembuh ngomong apa ini. Terus yang penting barokah, insya Allah ngaji barokah, ketan barokah, soalnya ngatur apa. Kalau lajengaken nggih, pokoknya kula niku terakhir mau paham, mau tak paham alhamdulillah. Wis padha-padha entuk ganjarane nggih. Yang penting aja turu penonton mawon. Lalu lajengaken nggih. Nah, kalau fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, kesulitan kan pakai alif lam ya. Berarti maknanya dalam satu kesulitan yang sama akan ada dua kemudahan yang berbeda. Ya punten, kira-kira pakai terjemah sama pakai tafsir marem mana hati? Tafsir. Satu kesulitan yang sama, Allah akan memberikan dua kemudahan yang berbeda. Para ulama mendapatkan Kanjeng Nabi mendapati kesulitan ditinggal sama orang tercinta, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya. 1 tahun sulit, mendapatkan dua kemudahan. Apa? Yang pertama Isra Mi'raj, ingkang nomor kali dipilihkan tempat untuk hijrah. Itu menawi bahas terjemah kali tafsir. Lajeng kula lajengaken le. Kalau ngajinya pakai terjemah, ndak ngerti hukum yang terkandung, beda dengan tafsir. Di Al-Quran ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Lala sing maca ora beres. Iki dalil. Berarti mendem kuwi entuk tapi aja arep sholat. Kan jelas ya? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan. Berarti kalau tidak mau sholat jadi apa? Nakutin ya. Nah, padahal itu ayat sudah dimansuh hukumnya, bukan tilawahnya. Tetap dibaca ya pikantuk ganjaran masukkan Al-Quran, tapi hukumnya tidak bisa diamalkan lagi secara letter-letter. Walaupun ulama ahli ra'yi, ahli tasawuf mengatakan jangan kamu masuk sholat ketika kamu masih mabuk dunia pikiranmu. Cek mikiri utang, cek mikiri nagih, akhirnya nindakaken sholat. Waniku gadah sederek wonten tentang setunggal kota. Kebetulan Pak Yai Abdullah kenal. Jadi saya tidak nyebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dan yang ini rekamannya diupload di YouTube, wongi ngrungokke iso disneni kok. Niku pedagang wonten teng pasar. Nah, bulan Ramadan niku lah rame-ramene pasar nggih. Rame-ramene pasar misik mumet ngurusi utang. Adzan ibu kok. Kemudian setelah itu musik mau di pasar loh, mau lebaran loh. Pikirannya wadah. Akhirnya pun sholat maghrib, ini pun pikirannya kebak nih. Tujuh mereka buatan wonten sing kersa dados imam mesti bagi kesuwen aku sing imami. Nah, namanya orang pusing ya. Imami berjalan lancar, rokat berjalan lancar. Rokat kedua baca kul ya ayyuhal kafirun. Wah, dadi ini la budu mata budu ini orang mari-mari. La budu mata budu akhirnya Allahu Akbar langsung rokok. Karo terakhir sesuatu. Aku ora gelem dadi imam. Aku ki wong pasar mumet mikiri nota malah kok dadi imam, tak ajak mumet kabeh makmume wae. Nah, para bapak, para ibu yang hormati, di situ beliau menerangkan kalau tafsirnya, kalau terjemahnya itu terjemah harfiah, yang pertama tidak mungkin, dan yang kedua itu bisa istilahnya mengurangi kehormatannya Al-Quran. Padahal minan nasihah lil Quran, termasuk berbuat baik kepada Quran adalah menjaga Quran
dan termasuk otentiknya atau maknanya yang terkandung jangan sampai hilang daripada Al-Quran. Beliau mengatakan makanya betapa indahnya ketika Quran di Lauhil Mahfuz dengan bahasa Arab dibawa oleh malaikat Jibril dengan bahasa Arab, dibaca oleh Kanjeng Nabi dengan bahasa Arab, dan kita pelajari juga dengan bahasa Arab. Niku menawi terjemah harfiah itu tidak akan mungkin bisa dipelajari, bahkan ngantos dipelajari satu orang tidak mungkin bisa menghargai makna yang ada di dalam Al-Quran. Tapi menawi terjemahnya niku terjemah tafsiriyah. Jadi terjemah tafsiriyah itu syaratnya bener-bener terjemah tafsiriyah niku ojo ngarang dewe tapi berdasarkan makna sahabat atau para tabi'in, kemudian menjelaskannya hanya kandungan hukum, dan itu dimaknai bukan seperti perpindahan bahasa dari Al-Quran, akan tetapi niku keterangan daripada Al-Quran, maka terjemah tafsiriyah itu diperbolehkan. Walaupun tetap beliau menganjurkan piye carane podo ngaji niku bukan ngaji terjemahnya, tapi tetap ngaji tafsir. Kenapa? Karena tafsir itu indah. Tafsir itu indah. Lawang baru ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan mendatangimu. Niku mawon tafsiripun benten-benten nggih. Ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begitu. Semuanya menafsirkan sesuai dengan kapasitasnya sebagai ahli tafsir Quran. Keranten tafsir Quran menika saged bil ma'thur, itu berlandaskan riwayat-riwayat saking Kanjeng Nabi, sahabat tabi'in. Nggih wonten tafsir Quran niku birra'yi, berdasarkan pemikiran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada satu makna yang hanya bisa mengerti makna tersebut orang-orang tertentu ingkang sampun saged ngurmati Al-Quran lan khidmat marang Al-Quran. Contoh, Abdullah bin Abbas niku lak didongake Kanjeng Nabi nggih, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu. Niku nanti Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan pertemuan para sahabat. Sayyidina Umar niku cerdas. Pertemuan sahabat-sahabat sesepuh-sesepuh, Sayyidina Umar ngajak Abdullah bin Abbas, diajak Sayyidina Umar. Tapi Abbas ngajak Sayyidina Umar, mutiannya sesami dugi protes. Loh, Sayyidina Umar, kabeh iki duwe anak, kabeh iki duwe bocah, tapi nggak ada yang ngajak anaknya masing-masing, nggak ada yang diajak anaknya. Semuanya punya anak, tapi nggak ada yang diajak anaknya. Ya diajak itu anaknya. Kamu kok ngajak anak kamu ngapain? Anak kecil ini nggak pantas, ini pertemuan orang-orang dewasa. Terus nama lu, anak ini pintarnya ngumpuli orang dewasa. Anak ini pintarnya ngumpuli orang dewasa. Lalu bisa iya. Ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus sampai akhir surat. Mananya Pak? Itu kemenangan istafaqu bakal itu. Nerang gitu. Nenek kecil. Terangkan. Apa maknanya idza jaa nasrullahi wal fath? Jawab Abdullah bin Abbas, surat itu maknanya berarti Kanjeng Nabi sebentar lagi akan wafat. Kaget semuanya. Gak usah katanya.
Nah kalau Nasrullah, pertolongan Allah sudah datang, wal fath, kemenangan sudah di depan mata, orang sudah masuk dalam agama kita. Perintahnya Allah Pak, fasabbih bihamdi rabbika, suruh banyak tasbih, suruh banyak istighfar. Berarti sebentar lagi Kanjeng Nabi akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Yesus, nengono melu ora apa-apa, ora apa-apa lagi. Kenapa? Karena ngerti maknanya Al-Quran. Nanti kok ilmu gimana para sahabat itu ngantos ngati-ngati benar-benar menjaga kemurnian Al-Quran. Al-Quran itu ditulis, dan Sayyidina Umar waktu itu sampai mengatakan semua tulisan yang Al-Quran suruh nyoret, buang. Kenapa? Karena khawatir hadisnya Nabi dianggap itu Al-Quran. Dianggap itu Al-Quran, buang. Sayyidina Utsman, kita ada mushaf Utsmani, mushafnya bakar. Biar anda bingung, pakainya ini mushaf kenapa? Biar terjaga kemurnian Al-Quran. Makanya Gusti Allah mendawahkan tentang Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, sungguhnya kami yang akan menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Penjagaan Al-Quran itu bentuknya macam-macam. Di antaranya di mana para sahabat, para tabi'in dan generasi seterusnya menjaga kemurnian Al-Quran. Ingkang salajengipun dijaga kemurnian Al-Quran menika menggunakan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini ora iso dihapusi. Saya bilang qala. Saya bicara pakai bahasa Indonesia. Dapat sama artinya, sama. Roti artinya apa? Sama. Bahasa Arab beda. Qala beda. Qala berkata, qala sedikit, qala merebus. Jauh kan? Bala beda. Bala al kencimu wal muyuhu. Bala basah, bala itu hancur, rusak. Dijaga kemurnian Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu menawi kita baca terjemahan Al-Quran, monggo dibaca hanya sekedar saja, nggak apa-apa, asalkan itu terjemah tafsir ya. Tapi ingkang langkung sae kita mirengaken tafsiripun Al-Quran. Alhamdulillah jenengan ingkang bergabung di majelis tahfidz Al-Quran, insya Allah setidaknya hampir tiap hari jenengan mendapatkan kiriman tafsir Quran. Modali kuota, murah banget. Modali kuota simpati 2 giga. Niku nek monggo rumah ke tafsir kok setahun ora entek 2 giga. Nek monggo rumah ke tafsir kok ya. Tafsirnya kan pendek ya, 10 menit. Kadang-kadang dalam media saat ya lama, tapi enteng gitu. Tidak kuotanya itu enteng. Nah, jangan hanya di rumah, kemudian meluangkan waktu 10 menit dengarkan. Kira-kira nek ngono kuwi jek ora gelem, ya kebangetan. Ini terang ya? Tuh, ini jadi nggak usah cari pengajian tafsir, nggak usah pergi kemana-mana. Mau modal mencek, kemudian cari waktu yang tenang. Setelah itu mendengarkan pengajiannya tafsir maknanya Al-Quran. Setelah jenengan dengarkan, oh iya, ini ada mana ya Quran. Kemudian diamalkan, selesai.
Jenengan berarti setiap harinya mendapatkan satu ilmu baru dari Al-Quran. Tafsir yang ini misalkan hati-hati. Kalau kemarin sampai pegang untuk tafsir wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu seperti mata. Kalau Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata', kehidupan dunia itu hanya seperti benda. Mata itu benda yang bisa dipakai tapi akan hancur. Contoh, botol ini kira-kira 10 tahun yang lagi gimana? Mesti dipakai? Enggak. Jangan botol ini loh, mikrofon ini, speaker, mic. 10 tahun lagi sudah rusak. Dunia itu juga sama, pasti akan mengalami masa tambah. Kalau dunia cuma wamal hayatud dunya illa mata, selesai. Coba mata'ul ghurur, yang menipu. Kenapa? Saking ketoke api. Banyak orang yang mentingkan dunia sampai lupa akhir. Maka di tafsir Imam Ar-Razi mengatakan orang itu kalau sudah akhirat dunia alal akhirah, mementingkan dunia di atas akhirat. Jadi bukan terus saya mementingkan akhirat, saya tidak mau kerja, ya stres pikirannya. Kanjeng Nabi mawon juga kan, para ulama juga bakal. Yang dipentingkan akhirat itu kalau tidak kerja. Dalam kerja kita niatnya itu akhirat. Jadi kalau kerja ada unsur nipu orang lain ya nggak mau. Kerja kalau ada unsur menzalimi orang lain ya nggak mau. Dan hasil ketika dapat duit dipikir untuk akhirat saya berapa bagian daripada uang ini. Ini namanya mentingkan dunia, mentingkan akhirat daripada duit. Kita beri suruh tinggalkan dunia. Pentingkan akhirat itu apapun aktivitas kita, di situ ada nilai akhirat. Dunia itu kalau dicari, yang nyari itu semakin lama bukan semakin senang, semakin susah. Ini kata Imam Ar-Razi, kalau kamu cari dunia, kamu dapat kamu susah, kamu nggak dapat kamu susah. Kalau misalnya kalau kamu dapat, proses dapatkannya kamu capek. Ketika kamu dapat, kamu kadang-kadang nggak mikir manfaatkan, mau mikir jogo piye caranya orang hilang. Akhirnya kamu dapat capek. Kalau kamu nggak dapat capeknya, loro aku rentuk itu loh. Dan yang kedua, kalau kamu mikir dunia terus, maka sekadar yang kamu dapatkan dari dunia kamu itu bisa mengurangi bagian akhir. Bisa mengurangi bagian akhirat. Ini sudah disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Ini kan berarti mikir. Ayo kalau kali panjenengan dipikir, kita ini dapat dunia tujuannya untuk apa sih? Kalau kita untuk bahagia, bahagia bukan di duit. Yang menciptakan kebahagiaan itu Allah. Kalau kita bisa dapat ridhonya Allah, kita akan bahagia. Entah punya duit atau nggak punya duit, tapi kita bekerja. Kenapa? Karena kita mau cari keberkahan dari rezeki yang Allah berikan, agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya hidupnya akan bahagia. Mbok iki jane bener apa ora? Wallahu a'lam. Saya tuh disewani sama orang datang, mata bingung diupload kok ngene delok ya bahaya. Datang ke rumah bingung. Dia tuh ada temennya utang untuk dijalankan, kemudian setelah itu ditagihnya. Dia itu sudah ada persenan sekian, dia punya utang sekian, modalnya sekian, pokoknya dan lain sebagainya. Kemudian karena tidak bisa bayar, orangnya itu mau melapor ke polisi. Terus saya tanya, loh, kamu kok melapor ke polisi? Ya saya sudah capek. Lah kenapa? Tiap hari saya tuh datang di tokonya dia, tiap ada orang beli duitnya di kantong. Ini jatahku. Lagi datang, ini jatahku. Terus begitu. Saya bilang, solusi dari saya mau apa enggak? Mau. Gini aja, datangi sama dia. Kamu utang sama saya, cukup pokoknya aja yang kamu bayar 75 juta.
bayaran aja 60 juta, tapi sebisa mungkin secepatnya ibadah. Lu lah saya kan rugi. Loh, lah daripada uripmu sumpah. Lagi ada? Daripada hidup kamu enggak tenang. Loh, ibadah itu enggak rugi semestinya. Kalau diniati sedekah, niku dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Tidak rugi. Saya tidak mau saya rugi. Loh, kamu sekarang cari duit buat apa? Ya biar hidup saya senang. Lah sekarang kamu gini senang apa enggak? Ya enggak, ya wis. Ikhlas no bagian dari hartamu sedikit agar orang itu mau jual asetnya untuk bayar. Setelah itu hidupmu tenang, hidupnya dia juga tenang. Dan kalau kamu nyari sedekah, kau dapat ganjaran dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita dengar daripada Al-Quran, mengamalkan isinya. Dan Al-Quran itu bisa memberikan cahaya dalam hati kita, dalam hati keluarga kita, dalam hati rumah tangga kita, dalam hati anak-anak kita. Dan Al-Quran tetap menerangi kita sampai ke kubur kita seterusnya insya Allah. Isyarat kita cukup semantan. Kita lakukan pun kunjungan pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.